Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for HRM atau IT for Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Saat ini kita ada di bab tentang HR Challenge in 21st Century, bagian kedua atau tantangan sumber daya manusia di abad 21. Di video pertama saya membahas tentang tantangan yang mungkin muncul bagi pihak sumber daya manusia di abad 21 ini. Terutama lagi pada saat kita sudah mengalami pandemi. Sekarang kita lanjutkan tentang technological impact atau efek atau akibat dari adanya pemanfaatan teknologi di bidang sumber daya manusia. Yang pertama pasti organisasi yang ada itu semakin dinamis, semakin modern. Karena tiap divisi itu harusnya sudah mulai mengecil, tidak lagi gemuk ya, tidak lagi banyak, tidak lagi padat karya, dan lebih cepat ya, which are set up quickly, work together for 1 or 2 years and then move on to other project within the company. Mutasi, rotasi itu menjadi hal yang sangat cepat dan mudah. Dan ini yang mengubah semuanya. Yang saya sebut di bagian sebelumnya bahwa harus tetap belajar. Employees are learning all the time. Bahkan bagi generasi baby boomer yang sudah 50 tahun ke atas. To equip employee with the necessary skill and knowledge, company training and development manager are developing more flexible and curated learning model that can be used in real time all the time. Selalu belajar. Yang saya sebut di awal bahwa generasi yang dalam tanda kutip tua itu ada dua jenis ya. Ada yang mau belajar dan ada yang menyerah. Kalau Anda bertanya, kalau saya jadi pihak SDM apakah saya buang itu Pak yang menyerah-menyerah? Jawabannya loh itu salah. Tugasnya adalah memotivasi dan mengarahkan supaya mau belajar. Itu tugas SDM. Motivation and retention. Talent acquisition. Dan akhirnya nanti pada tahap berikutnya itu akan terlihat mana yang betul-betul berbakat, bermanfaat, punya efektivitas tinggi dalam bekerja, dan mana yang tidak. Dan itu bisa dilihat secara objektif, bahkan dimulai pada saat rekrutmen. To recruit and then retain the right people. Ya, contoh saya yang pertama di video pertama adalah rekrutmen ASN ya, aparatur sipil negara atau PNS. Dengan adanya tes-tes online seperti ini nanti akan tersaring secara otomatis. Ada evolusi di dalamnya, ada seleksi alam. Berikutnya adalah enhancing the employee experience. Jadi pengalaman itu akan menjadi hal yang sangat penting bagi para pegawai atau karyawan tadi. Dan akhirnya akan muncul performance appraisal yang baru. Penilaian kinerja yang baru, tidak lagi hanya berdasarkan senioritas. Kalau bahasa Jawa urut kacang ya. Wah, itu yang paling senior Pak, maka kita harus memilih beliau untuk menjadi kepala bagian yang baru. Wah, beliau itu yang paling berpengalaman Pak, dia sudah ada di sini 15 tahun ya, sungkanlah rasanya kalau dia tidak terpilih menjadi kepala yang baru. Tetapi ada penilaian kinerja yang lebih objektif dan lebih mumpuni untuk dipercaya, lebih reliable, lebih handal. Ya, kalau istilahnya sekarang
yaitu dimulai dari BUMN ya, sekarang bahkan di perusahaan-perusahaan swasta itu sudah banyak mereka kalau di berita disebut sebagai generasi milenial yang memiliki jabatan tinggi. Dan akhirnya itu tadi muncul new leader. The trend is toward younger and more diverse leader who are able to run business the digital way. Dan ini akan menimbulkan resistensi yang sangat tinggi. Pada saat orang-orang muda tadi ada di atas, maka yang merasa dilangkahi tadi, yang merasa lebih senior, itu akan berupaya secara sadar ataupun tidak untuk melakukan penghambatan atau menghambat. Yang lain adalah digital human resources. Begitu banyak teknologi yang digunakan untuk kepentingan pekerjaan. Kalau yang di bidang IT mengenal Slack, Workplace. Kalau sekarang yang sedang ngetren adalah Zoom, Microsoft Teams. Ya, jadi penggunaan perangkat lunak yang membantu perusahaan itu akan sangat dihargai. Promoting diversity and inclusion. Isu lama ya kalau di manajemen sumber daya manusia, dan hampir di semua textbook itu ada. Dan pada saat video ini dibuat juga sedang menjadi isu hangat gitu ya, terutama di Amerika, yaitu rasisme. Jadi diversity sudah bebas. Entah itu cultural diversity, ya kalau di Indonesia ya, antara personil yang berasal dari Pulau Jawa dan yang ada di luar Jawa, nah itu biasanya masih ada gap di situ. Entah itu sengaja atau tidak tercipta di dalam perusahaan atau organisasi. Gender equality antara laki dan perempuan, ini juga isu lama kalau di manajemen sumber daya manusia. Dan ini yang paling sulit. Yaitu striking a balance between machine and worker. Bagaimana caranya menyeimbangkan antara penggunaan teknologi dan sumber daya manusia yang sesungguhnya. Pada saat video ini dibuat 2 hari yang lalu, BCA membuat pernyataan gitu ya, yang dimuat di beberapa media, bahwa kemungkinan gitu ya 2-3 tahun lagi maka teller itu akan hilang, termasuk juga customer service. Di dalam kantor cabang mungkin tidak akan ada lagi teller dan customer service. Yang ada hanya para karyawan yang ada di back office. Komentarnya pro dan kontra begitu. Ada yang menyebutkan bahwa peran manusia tidak bisa digantikan, karena di situ ada unsur keramahan, ada unsur komunikasi, begitu. Hospitality ya. Ada juga yang berpendapat ya memang sudah saatnya demi efisiensi perusahaan. Nah, tetapi di luar pro dan kontra tadi, begitu, yang paling penting adalah menyeimbangkan ini. Ya, apalagi kita ada di Indonesia, bahwa di Indonesia ini kita tahu sendiri penduduknya banyak, apalagi prediksi ya, kita akan memiliki ledakan demografi 5-10 tahun ke depan. Itu artinya akan semakin banyak manusia yang ada di usia potensial untuk menjadi tenaga kerja. Nah, kalau itu berkurang bagaimana? Lapangan pekerjaannya berkurang, mereka mau ditaruh di mana? Nah, itu harus ada balance. Sehingga pada akhirnya nanti akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi atau perusahaan itu, khususnya untuk
sumber daya manusianya. Yang pertama adalah social forces, mulai dari pengangguran. Pada akhirnya nanti, ya sekarang pun itu sudah ada peraturan pemerintah tentang padat karya. Ya pada akhirnya nanti akan ada pengaruh politik segala macam yang memaksa organisasi atau perusahaan itu untuk menjadi padat karya. Dan itu jadi masalah kan. Aging workforce. Yang sudah saya sebut sebelumnya yaitu tenaga-tenaga kerja yang sudah atau personil yang sudah mulai tua dan tidak mau belajar. Immigration ini juga isu hangat. Tenaga kerja asing atau kebalik, kita yang menjadi tenaga kerja asing, kita yang menjadi TKI di negara orang. Shift to knowledge worker. Lebih menggunakan otak daripada otot. Nah, begitu. Skill shortage. Dan pada akhirnya nanti akan ada keahlian-keahlian yang langka. Kenapa? Karena keahlian yang lama sudah nggak laku. Changing customer values and labor mobility. Ya, sehingga akhirnya customer itu akan punya value yang berbeda, cara penanganan yang berbeda. Seperti tadi misalnya saya sebut, BCA bilang bahwa tidak akan ada lagi teller atau customer service. Diprediksi 2 atau 3 tahun lagi. Nah, kemudian bagaimana cara memperlakukan customer tadi? Bagaimana cara melayani nasabah tadi? Kalau hanya dilayani lewat aplikasi, e-banking dan juga ATM. Di mana letak value-nya? Di mana letak hospitality-nya? Di mana letak keramah tamahannya? Nah, itu kan mengubah aspek yang terjadi di dalam organisasi. Yang kedua adalah competitive forces. Kompetisi. Entah itu di dalam negeri, lokal, domestik, regional, dan juga internasional. Pada saat video ini dibuat, Anda bisa membayangkan betapa cepatnya Gojek berkembang. Kemudian tiba-tiba masuk Uber, tiba-tiba masuk Grab, yang akhirnya menjadi dualisme pada saat sekarang. Saling uber-uberan. Gimana gampangnya gitu ya, begitu mudahnya perusahaan-perusahaan luar negeri tadi tiba-tiba masuk, beradaptasi dan menguasai pasar. Mulai dari Traveloka yang baru saja mengumumkan pilot ya, Airi, Airbnb, Oyo, Red Doors, dan akhirnya berkompetisi yang nantinya akan memicu kompetisi produktivitas. Dan pada akhirnya hambatan yang sebelumnya ada itu hilang, removal of trade barrier. Pada saat mereka ekspansi, itu tiba-tiba berkembang dengan cepat, misalnya Oyo dan Red Door. Meskipun mereka sekarang kelabakan ya pada saat masa pandemi ini, tapi sebelumnya mereka tiba-tiba ekspansi dengan sangat cepat. Seperti tidak terbendung. Mungkin kalau seperti yang kita yang ada di Malang ini ya, Anda bisa melihat bagaimana cepatnya Oyo dan Red Door itu tiba-tiba seperti jamur, muncul di mana-mana. Hampir di setiap RW ya muncul itu. Padahal mereka itu perusahaan asing loh ya. Privatization. Saling mengakuisisi. Kalau Anda ingat kemarin sebelumnya ada Uber di Indonesia yang tiba-tiba diakuisisi oleh Grab. Begitu cepatnya. Rapid changes in technology. Satu hal yang sangat sulit untuk diprediksi. 5 tahun yang lalu mungkin tidak ada yang pernah berpikir bahwa kita bisa pesan kendaraan hanya dengan handphone, dan akhirnya itu terjadi. Pada saat awal ada Gojek, Grab, Uber, masih banyak orang yang ragu. Emang bisa orang Indonesia hidup dengan cara seperti itu? Emang bisa orang Indonesia percaya naik kendaraan yang
drivernya mereka tidak kenal. Faktanya beda. Pada saat pemerintah mempromosikan pembayaran cashless tanpa uang tunai, banyak yang ragu. Sekarang OVO, GoPay itu sudah merakyat ya. Mungkin tidak revolusioner yang mungkin ada di Cina atau di Amerika, tetapi bagi negara berkembang seperti kita itu sudah sangat pesat ya kemajuannya. Perkembangan e-commerce, Shopee, Tokopedia, Lazada dan teman-temannya dengan omset yang sudah tidak lagi miliar gitu ya, tapi triliun. Bagaimana para UMKM yang dulu gaptek tiba-tiba semua muncul di e-commerce tadi. Ya, rapid changes. Kita juga tidak akan tahu apa yang terjadi di 5 tahun ke depan. Teknologi apa? Apakah 10 tahun lagi handphone itu masih akan punya wujud yang sama seperti sekarang? Apakah itu nanti akan berpengaruh ke sumber daya manusia? Kalau dulu presensi dengan menggunakan fingerprint itu dianggap heboh, sok gaya, sok teknologi, tapi sekarang hampir semuanya pakai. Ya, bahkan di sekolah pun sudah banyak ya presensi menggunakan fingerprint. Bahkan ada yang sudah menggunakan face recognition. Dan itu hal yang biasa kan sekarang. Banyak di kota-kota besar yang sudah seperti itu. Di Malang aja banyak kok. Yang begitu mereka melakukan fingerprint, terkirim pesan ke orang tua gitu ya, anak saya sudah begitu, bahwa anaknya sudah masuk pada jam sekian, sudah terkontrol. Dan itu juga terjadi di perusahaan atau organisasi. Dan itu akan merubah, ya, itu akan mengubah siklus dari pihak SDM secara otomatis. Ya, itu forces sudah. Kekuatan yang merubah semuanya. Itu untuk sementara di bagian kedua ini. Di bagian berikutnya kita akan membahas tentang scanning. Hal-hal yang mempengaruhi sumber daya manusia, baik dari sisi internal ataupun eksternal, khususnya di dalam hubungannya dengan teknologi. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.